Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Atala dari kelas 2 ELB dengan NPM 062240342205. Program studi D4 Teknik Mekatronika Politeknik Negeri Sriwijaya dengan dosen pengampu kami Bu Masayu Anissa STMT. Di sini saya akan membahas tentang mesin bor duduk, mulai dari bagian-bagian serta pengaman yang digunakan. Bagian-bagian mesin bor duduk tentu lebih rumit daripada mesin bor tangan yang lebih sederhana. Meski lebih rumit, mesin bor duduk dapat memudahkan pekerjaan pengeboran dibandingkan menggunakan bor tangan yang rawan menjadikan tangan lebih pegal-pegal dan lebih berbahaya. Bagian-bagian mesin bor duduk ada 8 bagian yang saling mendukung antara satu sama lain, yaitu 1. Base atau dudukan. Base ini adalah penopang semua komponen yang terdapat pada mesin bor. Base terdiri dari bagian paling bawah yang menempel pada lantai dan biasanya dibaut menyatu dengan lantai, dan harus dipastikan kuat karena akan mempengaruhi akurasi pengeboran akibat dari getaran yang ditimbulkan. Dan termasuk bagian pelindung tetap karena tidak dapat bergerak dan kokoh menahan getaran. Yang kedua adalah kolom atau tiang. Kolom adalah bagian dari mesin bor yang berfungsi sebagai penyangga bagian-bagian yang digunakan untuk melakukan proses pengeboran. Pelindung pada kolom adalah termasuk pelindung tetap dan dibuat untuk menjaga posisi-posisi dari semua komponen. Yang ketiga ada table atau meja kerja. Table merupakan bagian yang berfungsi untuk meletakkan objek benda kerja yang akan dibor. Meja kerja ini dapat diatur menyesuaikan ketinggian serta posisi yang dilengkapi dengan pengunci atau table clamp untuk menjaga posisi agar meja tidak berubah dan tetap konstan sesuai dengan yang dibutuhkan sampai pada akhir pengerjaan oleh operator. Sedangkan untuk menjepit benda agar tetap diam, dapat menggunakan ragum yang diletakkan di atas meja. Pelindung pada meja kerja menggunakan pelindung yang dapat diatur oleh operator sesuai dengan keinginan posisinya. Selanjutnya adalah drill atau mata bor. Drill atau mata bor adalah suatu alat untuk melubangi atau pembuat alur yang efisien. Mata bor yang paling sering digunakan dalam mesin bor adalah bor berbentuk spiral. Pada mata bor kebanyakan tidak memiliki pelindung. Pelindung yang harus diberikan pada mata bor adalah pelindung jarak atau pelindung otomatis agar mencegah terjadinya kecelakaan. Yang kelima ada spindle. Spindle adalah bagian mesin bor duduk yang menggunakan cak atau penyekam. Spindle ini memiliki fungsi untuk mencekam mata bor dan termasuk pelindung yang dapat diatur untuk mengunci mata bor. Yang keenam ada spindle head. Spindle head adalah rumah dari konstruksi spindle yang digerakkan oleh motor dengan sambungan berupa belt dan diatur oleh drill feed handle untuk proses pemakanannya. Spindle head menggunakan pelindung yang dapat diatur dan dimaksudkan untuk menjaga belt dari kotoran yang dapat mengganjal kerja belt. Yang ketujuh ada spindle head handle. Spindle feed handle adalah handle yang berfungsi untuk menurunkan dan menekankan spindle dan mata bor ke benda kerja sehingga tidak ada pergerakan objek selama proses pengeboran. Yang 8 adalah motor listrik. Motor listrik merupakan penggerak utama dari mesin bor. Secara lengkap, motor listrik ini dilengkapi dengan kabel power dan kabel penghubung, fuse atau sekring, lampu indikator, saklar on-off, dan saklar pengatur kecepatan. Fuse atau sekring adalah alat yang digunakan sebagai pengaman dalam suatu rangkaian listrik saat terjadi short atau kelebihan beban. Fungsinya untuk memastikan muatan listrik tetap stabil dan tidak berlebihan. Pelindung motor listrik dapat menggunakan pelindung yang dapat diatur. Baiklah, demikian penjelasan saya mengenai tugas bab 4 dengan membahas mesin bor duduk. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.